Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di edisi video tip ini, Om Bro menjawab request dari sobat Jamtrok Mania ya, dari WA kemarin yang sudah WA banyak sekali ya. Jadi memang video tipnya harus antri gitu. Untuk requestnya seperti ini, Om Bro tolong diberikan tuntunan atau panduan supaya saya bermain cucak hijau itu tidak selalu kondangan. Jadi seperti ini untuk sobat-sobat semua, yang namanya lomba kondangan itu tetap ada ya. Om Bro pun kadang mengalami yang namanya kondangan, karena lomba pada cucak hijau itu dimana cucak hijau itu dirasa kita ya, kita merasa cucak hijau itu sudah on atau top perform, tetapi saat dilombakan dia loyo dan lainnya. Dan disitu memang terkadang settingan pun yang sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari terkadang tidak bisa kita nikmati hasilnya. Itulah seni dari bermain cucak hijau ya. Tuh, ngopi dulu. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Om Bro akan memberikan sedikit panduan pada sobat-sobat semua yang selalu kondangan ya, karena di video tip itu kan sudah ada, tinggal Anda mencari settingan sesuai pola ekor yang dimiliki oleh cucak hijau Anda atau karakter dari cucak hijau Anda, semi hiper atau hiper. Nah, di situ sudah ada. Dan yang terpenting saat Anda ingin di jalur juara ya, di jalur juara, intinya di jalur juara itu Anda harus menjaga jarak saat lomba. Jangan hari ini menang, besok pagi kita lomba, besok paginya kita lomba, dan disitu akan membuat stamina cucak hijau itu jadi drop. Jadi yang terbaik lomba itu seminggu sekali, itu yang paling bagus ya. Seminggu 2 kali kalau cucak hijau Anda banyak ya, punya stok atau pelapis-pelapis di mana yang siap bisa Anda lombakan. Dan untuk triknya seperti ini. Saat Anda menginginkan selalu di jalur juara, peliharalah cucak hijau itu 2-3 ekor dalam satu rumah. Kenapa harus banyak? Ya, karena kalau banyak kita bisa memilih cucak hijau yang siap dan tidak untuk kita lombakan ya. Jadi tidak hanya terfokus pada satu cucak hijau. Cucak hijau kalau hanya satu, dan di mana cucak hijau itu tidak dalam memasuki top perform, dia tetap akan oleng ya. Kalau dia top perform selama 3 bulan bisa kita genjer di kandangan, tapi kalau dia sudah drop itu otomatis dia akan oleng dan kembali ke kondangan mania. Jadi untuk yang pertama, siapkan cucak hijau ya. Anda bisa membeli cucak hijau 2-3 ekor cucak hijau yang Anda pelihara dari rumah, untuk mengatasi supaya cucak hijau itu tidak yang namanya gembung atau birahi karena banyak cucak hijau di rumah. Silahkan dibuka melalui cucak hijau, cara perawatan cucak hijau yang baik dan benar memelihara cucak hijau lebih dari 1 ekor, itu sudah ada video tipnya, silahkan disimak di situ ya. Dan di situ sudah aman sekali untuk Anda praktekkan di harian Anda, karena tutorial yang Om Bro sampaikan berupa video tip dan teori ya, teori yang 95 mengantar Anda ke jalur juara gitu. Dan untuk yang kedua, tetap menjaga jarak. Menjaga jarak artinya itu menjaga jarak antara si cucak hijau A, B, dan C itu harus Anda berikan lokasi tersendiri ya. Si A Anda taruh di belakang, si B di tengah, dan si C Anda taruh di depan. Dan di masing-masing cucak hijau itu Anda berikan teman, yaitu masteran ya. Masteran silahkan bebas, cucak jenggot boleh, kapas tembak boleh, dan burung lainnya juga boleh. Intinya dalam teman atau masteran itu harus Anda berikan sekat atau penyekat supaya tidak terjadi saling over birahi antara cucak hijau dengan masteran. Meskipun beda burung, cucak hijau itu mudah sekali naik emosi dan birahinya yang berujung ke over birahi. Jadi harus Anda kasih sekat ya, pembatas gitu. Terus untuk yang selanjutnya, supaya tetap stabil di juara, Anda harus continue saat memberikan pakan. Karena biasanya para cucak hijau mania atau penggemar kicau yang baru-baru, kalau baru-baru beli cucak hijau atau beli burung lain, biasanya dia akan aktif memberikan pakan, aktif membeli pakan. Tapi setelah berjalan
sebulan 2 bulan, terkadang beli jangkrik aja males, nanti aja lah beli, dan akhirnya di situ yang biasanya diberikan asupan EF jangkrik dia tidak diberi, dan nantinya cucak hijau itu juga tidak akan gacor dan performanya juga akan berubah atau oleng gitu ya. Karena memang yang namanya segi perawatan kita membutuhkan yang namanya dana operasional untuk merawat apapun hobi kita ya, tidak hanya burung, ikan atau yang lain, tetap memberikan pakan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh hewan peliharaan kita gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya, jaga jarak saat lomba. Seperti yang sudah Om Bro sampaikan di depan, jika Anda akan tetap kontinu, meskipun gacor Anda itu banyak, silakan lomba itu mingguan, ya, seminggu sekali. Bila Anda punya 3 gacor, silakan pilih yang paling on atau yang dimana cucak hijau itu benar-benar siap untuk lomba. Jadi untuk yang namanya kondangan otomatis akan sedikit bergeser dan akan tetap menjadi yang namanya juara mania. Terus untuk yang selanjutnya, berikan settingan sesuai karakter burung yang Anda miliki. Misalkan Anda punya 3 ekor cucak hijau, 3 ekor itu tidak bisa Anda samaratakan untuk settingannya, karena 3 ekor itu pasti mempunyai karakter yang berbeda. Jadi untuk settingan silahkan dipilih yang terbaik sesuai karakter burung Anda ya. 3 burung ya 3 settingan, tidak 3 burung 1 settingan, itu tidak mempan ya. 3 burung tetaplah 3 settingan, karena setiap individu cucak hijau mempunyai settingan yang berbeda. Terus untuk yang selanjutnya, lakukan pengumbaran rutin. Artinya pengumbaran ya, pengumbaran ini bisa Anda lakukan misalkan si A hari Senin, si B hari Selasa, si C hari Rabu, itu silakan diumbar. Pengumbaran paling bagus itu kalau Anda punya banyak itu seminggu sekali, itu sudah bagus untuk membakar lemak. Tetapi ingat ya, saat Anda memasukkan burung ke dalam umbaran sebaiknya diberi makan dahulu atau diberi EF dahulu supaya terbakar itu lemak-lemak atau EF yang membuat cucak hijau itu kegemukan ya. Jadi dikasih EF dulu baru diumbar. Umbar silahkan disesuaikan, 1 jam boleh, setengah jam boleh, 1-2 jam juga boleh, tergantung kekuatan dan kebiasaan Anda mengumbar pada cucak hijau. Dan untuk yang selanjutnya ya, untuk yang selanjutnya dan yang paling Om Bro sarankan, setelah lomba jangan lupa untuk settingan, baik itu pisang bacem atau tomat kukus atau EF atau madu dan lainnya, silahkan dibersihkan ya. Setelah lomba dinolkan kembali. Artinya seperti ini, setelah pulang lomba ya, pulang lomba misalkan lombanya pagi terus sore sudah pulang, silahkan disterilkan. Untuk sore hari stop EF-nya dulu, karena apa? Saat lomba tadi dia sudah di full EF, jadi pada sore harinya tidak usah dikasih EF. Apabila Anda lombanya kemalaman, otomatis burung kan sudah tidur, paginya dinolkan kembali. Untuk H-1 H+1 ya, H+1 setelah lomba sama sekali dinolkan atau tanpa diberi EF. Artinya untuk menurunkan over birahi, di mana birahi berlebih itu sudah dia tampilkan saat di lokasi lomba kemarin itu ya. Itu yang paling penting ya. Anda harus sterilkan, misalkan minumannya memakai larutan ya ganti dengan air putih, madunya dibuang. Terus misalkan pakai pisang bacem ya dibuang pisang bacemnya, diganti dengan pisang biasa atau memakai buah pepaya gitu ya. Nah, jadi benar-benar harus disterilkan. Dan untuk selanjutnya dan yang terakhir dari pesan dari Om Bro, supaya Anda tetap di jalur juara ya, tetap menyimak video-video dari Om Bro request ya, request kesusahannya Om Bro, tolong dibikinkan video tip tentang ini, seperti teman-teman yang lain itu request melalui WA, karena WA tidak Om Bro jawab ya, tapi tetap dibikinkan video tip. Untuk nomor WA-nya silahkan dibuka di play di postingan komunitas channel Om Bro Lover, sudah ada nomor WA di situ. Silakan dibuka, diklik channelnya, terus dipilih komunitas, dan di komunitas itu kan banyak sekali postingan dari Om Bro, dan di situ sudah tertera nomor WA, dan silakan dicatat untuk dilanjut melalui WA ya, WA untuk bertanya tentang settingan cucak hijau. Dan yang terpenting setelah Anda mengikuti Om Bro ya, mengikuti channelnya Om Bro, silahkan disetting sesuai pola
karakter dari masing-masing cucak hijau yang Anda miliki. Tidak ada yang lain ya. Apa itu trik dari Om Bro ya seperti itu, saran dari Om Bro yang seperti itu ya, karena saran yang Om Bro sampaikan ini tetaplah saran yang terbaik untuk sobat-sobat subscriber dimanapun berada ya. Demi subscriber semua, Om Bro bela-belain keluar dari rumah bikin video di sini ya, di gubuk sini, supaya tidak terganggu oleh bisingnya kendaraan serta bisingnya suara-suara burung yang dimiliki oleh Om Bro. Nah, hanya itu ya untuk sobat-sobat Jam Truk Mania dimanapun Anda berada. Semoga info yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.